Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa husna. Syarahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma qallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futihil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, syukur kita, monggo kita nikmati karunia syukur, karunia mau bersyukur. Tidak semua orang ternyata pandai bersyukur, mahal tentang syukur. Nah, mahal syukur, ikhlas itu mahal. Nah, mudah-mudahan kita selalu dipaparing anugerah karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat-ayat yang kita pelajari bersama ini, yaitu kan masih menyangkut dinamika perang Uhud dan perang Badar. Nah, ayat yang lalu kalau tidak keliru kita sampai kepada alladzina stajabu lillahi war rasuli mim ba'di ma asabahum raqul. Nah, ini orang-orang yang imannya tetap kokoh, ya, manut nang Gusti Allahnya itu tetap pancet, walaupun dilanda apapun yang menimpa kepada orang-orang yang beriman itu kan mimba di ma asobahumul qul, luka, derita, sengsara boleh jadi kan setelah menimpa, tapi tetap istajabu, ya. Nang Gusti Allah itu kokoh, kukuh, manut nang kekasihnya Gusti Allah Rasul. Nah, itu. Walaupun kan itu, walaupun ada juga orang yang menggertak itu, aladinah nah itu kan menggertak. Bagaimana orang-orang yang apa namanya, yang aladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Jadi ada juga yang menggertak kan, alladzina qala lahumun nasu, kan orang yang menggertak kepada kelompok orang-orang yang kokoh imannya itu, hati-hati loh. Nah itu, ini innan nasa qad jama'u lakum, sungguh sudah berkumpul lagi banyak, yaitu musuh-musuh yang akan menghabisi kamu. Wahsauhum, itu maka cobalah mereka gertak ini. Jadi kalau bahasa kita ungkapan gertak, yang bergentak itu ada sebagian manusia ya yang memberitahu kepada orang-orang yang kokoh imannya kan, yang kukuh imannya, ya, hati-hati loh, kamu akan diserang lagi, kamu akan dihabisi, bahkan itu sudah berkumpul orang-orang banyak. Ini kan orang-orang kelompoknya Abu Sufyan yang memusuhi Nabi. Tetapi apa jawaban orang-orang yang aladina stajabu ini, yang orang-orang yang kokoh imannya, yang tetap mempertahankan identitas keislamannya secara kukuh. Wa qalu hasbunallah. Bos, aku gak ngereken. Apakah digertak orang banyak mau tetap yang akan saya minta pertolongan cukuplah Gusti Allah. Menuso kakean omong kadang-kadang koyo iyo nah, tapi ternyata mereka
Makanya diteruskan ayat ini dengan fangqalabu bi ni'matim minallahi wa fadlin lam yashum suun. Jadi orang-orang yang kokoh imannya ini insya Allah dibujuk, digudok, diiming-iming, nah, insya Allah tidak akan tidak akan mempan. Itu kalau imannya kokoh. Iming-iming itu banyak sekarang ini, Bu, pengiming-imingan. Nah, itu kan ini jadi ini apa namanya riwayatnya itu. Ya, itu. Jadi berat, apalagi ini dalam suasana kalah. Ini kan perang Uhud itu, mulai apa? Dia masih menjelaskan perang Uhud. Aladinas tajabu lillahi wa rasuli, itu kan orang-orang yang sebagian dari pasukan Rasul yang imannya tetap kokoh. Ya, memang tidak banyak, yaitu bahkan di sini ada yang mengatakan berapa itu, cuman gak banyak. Ceritanya kados ngoten Bu nggih, jadi prihatin banget itu. Tapi bagaimanapun kalau imannya kokoh, mereka tetap mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada lagi yang menawan ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup kepada kita ini belajar untuk menjadikan as-somad kepada Gusti Allah itu memang gak gampang, tidak gampang. Ya, kan itu. Mudah-mudahan dengan rutinitas kita sedikit demi sedikit memahami ya bagaimana kehidupannya para sahabat dulu yang berjuang bersama Rasul, ternyata masih ada yang tetap imannya kokoh dan ada juga yang munafik. Bahkan Rasulnya sendiri, cuman menurut sejarah Rasul itu hebatnya ini yang tidak bisa kita ditiru, tidak pernah adanya yang namanya balas dendam, kuciwa itu gak pernah terjadi. Bahkan terhadap musuhnya yang tadinya betul-betul seperti siapa itu yang merobek dadanya Sayyidah Hamzah, ya kan, ya bahkan jantungnya sampai, bahkan cicitnya Rasul juga begitu. Itu putranya, salah satu putranya dari Sayyidina Husain ya, yang kepalanya dipenggal itu kan Sayyidina Husain. Mantun ngoten ini kan dijadikan bal-balan di Karbala, bahkan ditusuk. Karena itu cucunya Rasul diperlakukan seperti itu. Tapi cicitnya yang nama karena punya putra 3 kan, Ali Akbar, Ali Ausat dan Ali Asgor. Yang 2 juga dibantai, tinggal 1 namanya yang tengah, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin itu. Nah, ketika musuhnya yang membunuh ayahnya dengan kepala dipenggal seperti itu, tahu-tahu bertamu, bayangkan bertamu kepada cucunya Rasul, cicit ya. Ketika bertamu ya disuguhi layaknya bagaimana seorang keluarga muslim menghormati tamunya, bayangkan. Konon menurut riwayat kan sampai 3 hari, sebagaimana etika bertamu dalam Islam itu 3 hari. Makanya kalau bapak-bapak yang belum punya rumah ya gak usah beli Pak, bertamu aja 1 orang 3 hari. Ya, itu insya Allah keliling ya, gak perlu ngontrak ya, nanti 1 hari mau di rumahnya Pak, 1 hari lagi di rumahnya 3 hari. Itu kalau jenengan maos riwayat kados ngoten niku ya, kita ini ya gak corok lah kita ini. Bayangkan orang yang membunuh ayahnya namu ke kamu disuguhi Bu, bahkan disangoni, disuguhi di apa ya, dihormatilah. Makanya yu'mini billahi wal yaumil akhir kan wal yukrim dojipahu 3 hari 3 distomoni. Nah, ketika mau pulang bahkan disangoni, dibingkisi barang,
dibontoti orang kan dijar. Apa si ini yang membunuh ayahnya itu si, kemudian pamitan. Ketika dia pamitan katanya, saya hanya ingin bertanya, si tamu itu mengatakan, masih ingat enggak pembunuh ayahmu itu siapa? Ya dijawab dengan ya siapa yang tidak tahu, ya orang tuanya dibunuh, siapa yang membunuh, wajah masih ingat. Nah, kaget. Nah, kenapa kamu ini kok tidak memperlakukan saya sebagai musuh? Ya, apa jawabnya Ali Zainal Abidin ini jangan kamu pertaruhkan bagaimana hati dari keluarga Rasulullah kan itu hanya untuk membalas dendam. Gak ada. Coba kalau jenengan wong ana sing ngilokno wae ya diceritakno berjilid-jilid ya ini ana sing ngilokno. Ini coba bayangkan cicitnya Rasulullah ketika ditamoni oleh orang yang membegal ya, ayah, kepala ayahnya ketika bertamu tapi dihormati. Ya memang angel kita nih, angel ya. Mudah-mudahan dengan peristiwa-peristiwa yang memilukan kados ngoten niku tetap sebagai mencoba ya. Tolok ukur kita ini kados nopo kan, kados nopo. Gak bisa membayangkan saya. Nah, itu bagaimana coba kan. Kita ini jangan itu dengan wong maka memang diuji berat. Tapi ternyata kelebihan dari Duriyatir Rasul itu ya tidak punya namanya dendam. Hebatnya itu. Wong Rasul sendiri itu dilempari kotoran, dilempari sampai tapi ketika jenenge ya, pembawa ini ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu kan ini. Ya monggo kita di ini kan ya. Nah kemudian kita teruskan lagi pangkolabu. Nah ini mongko podo balik sapa si. Nah ini binikmati minallahi wa fadlin lam yamsashum suun. Wattaba'u ridwanallahi ya wallahu du fadlin adim. Jadi orang yang kalau sudah kokoh imannya itu bahkan oleh Gusti Allah itu ya tetap diberikan gambaran keistimewaan yang luar biasa. Nah itu, yang ayat ini pangkolabu binikmatim minallah ini terutama hubungannya dengan perang Badar. Pangkolabu mongko aerojau tegas podo balik ya. Gitu. Jadi kenapa sahabat Rasulullah dengan para sahabatnya ini mimbadin saking perang Badar. Nah, ketika Uhud memang dedel duel gitulah. Tapi perang Badar ini kalau Gusti Allah pangkolabu binikmatim minallah diberi anugerah kemenangan, dianugerah kenikmatan yang luar biasa saking Gusti Allah. Jadi ini bedanya orang yang beriman itu. Apapun yang menimpa susah ya tetap dibalik nonang pangeran. Yo nikmat dan keistimewaan juga disandarkan nang Gusti Allah. Orang pernah ada ungkapan, oh kilo gara-gara aku sehingga aku, ini nggak boleh. Semuanya itu pabinam rahmatim minallah, jadi rahmat dan karunia dari Gusti Allah. Ya kita diberi kemenangan dan anugerah Gusti Allah, diberi kekalahan itu ternyata ujian juga saking Gusti Allah. Nggak pernah dengan apa binikmatin minallahi wa fadlinnya
ditafsiri bisalamatin waribhin, dengan keselamatan dan kemenangan. Lam yamsashum su'un. Nah, sehingga ketika perang Badar ini oleh Gusti Allah digambarkan sedikit pun tidak menimpa kepada sahabat Rasul itu yang ikut berperang apa? Su'un, sesuatu yang olo, yang menyakitkan. Nah, contohnya apa? Min qatlin au jarhin, dibunuh atau dilukai. Kan waktu perang Badar memang kemenangan yang luar biasa. Dan setelahnya juga begitu kan, perang Mu'tah juga, perang Tabuk, perang Mu'tah. Nah, umat Islam diberi kemenangan oleh Gusti Allah. Wat tabau lan podo manut. Nah, ya manutnya ya orang-orang yang kokoh imannya kepada Rasulullah. Ya. Manut ridwanallahi ing. Ya, jadi taat itu ya diartikan ridwan. Bisa ada. Artinya sesuatu keriduan yang luar biasa. Wattaba'u lan tetap pada manut sapa si aladina ya, yang orang-orang yang ikut berperang dengan Nabi, yang menang ini, yang jadi perang Uhud diberikan gambaran bagaimana dua kelompok. Jadi dengan perang Uhud itu muncullah dua kelompok di tengah-tengah umat Islam, kelompok munafik dan kelompok yang setia. Nah, dan ini juga berarti kalau kita mengambil i'tibar, mengambil panduan dari ayat ini, ketika kita berjuang di jalan Allah pasti ada orang yang setia dan ada orang yang balelo, itu pasti itu musuh dalam selimut. Nah, kalau musuh dalam ibu-ibu ya enak, musuh dalam selimut akhirnya punya anak. Kalau ibu-ibu musuh dalam selimut. Nah, ini musuh dalam selimut, koyok yo melo berjuang eto tetapi menikam. Makanya kan ada cerita istilah Butrus, ada Julius Caesar. Ya, pernah dengar nggak cerita-cerita ini dalam sejarah pertarungan? Nah, itu Yudas Iskariot. Nah, bahkan ada ciuman yang mematikan dalam ceritanya Yudas Iskariot kan itu. Ada memang pengkhianat yang masuk dalam pasukan. Gak ngiro diramut, tahu-tahu menikam kan itu. Makanya muncullah cerita-cerita legendaris. Makanya jangan ini Pak. Jadi kalau panjenengan berjuang di jalan Gusti Allah ya harus waspada ya. Tetapi tetap kita tidak boleh suudzon. Nah, hebatnya kan di situ. Tidak boleh suudzon, tidak boleh buruk sangka. Ya kita tetap babah akhirnya dadine ya seperti itu kan gitu tuh. Waktu Sayyidina Ali juga begitu, ketika berperang namanya perang Siffin ya. Yang perang itu para sahabat Pak, melawan kepada Sayyidina Ali, memberontak. Jadi kalau yang membunuh Sayyidina Utsman juga yang banyak ya para sahabat ya, yang ikut bareng-bareng membantai sampai Sayyidina Utsman wafat. Nah, setelah Sayyidina Utsman wafat, para pemberontak, para pembelot itu ternyata agak berhenti di situ, mendemo Sayyidina Ali. Demonya sampai perang. Tahu-tahu di tengah perang ketika mereka kepepet mau kalah, ya Quran ditusuk, terus dibawa diputar-putar di tengah medan perang. Nah, dari kelompok Sayyidina Ali, berarti isyarat ini Yazid ini Muawiyah ini mau ngajak berhenti. Akhirnya berhenti perang itu. Nah, setelah berhenti kemudian diadakanlah namanya perdamaian. Ya apa itu cara proses penyelesaian. Itu para sahabat Bu.
Sayyidina Ali diwakili oleh Musa al-Asy'ari, orang alim, orang yang sepuh, ahli hukum, apa macam-macam. Nah, dari Sayyidina dari kelompoknya Muawiyah, nah, itu diwakili orang-orang yang hebat memang, politisi ulung. Nah, begitu duduk dalam satu meja perdamaian, karena kita ini dalam Islam dituntut untuk menghormati yang tua, memuliakan yang alim, maka saya persilahkan waktu untuk dari pihak Sayyidina Ali. Dari Muawiyah enggak begitu caranya. Begitu selesai ngendi dawe, karena kita dalam kondisi damai untuk mendamaikan dua pihak yang maka supaya adil, supaya objektif. Nah, sementara Sayyidina Ali kita turunkan dulu tidak jadi khalifah. Sementara ketika berdamai maunya benar kan? Tiba karena politisi ulung yang menerima, karena Sayyidina Ali sekarang beliau sudah kita turunkan tidak jadi khalifah, sementara dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah tidak boleh satu hari pun tidak ada khalifah. Karena satu hari tidak ada khalifah itu lebih jelek daripada 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Maka seketika ini pula kita posisikan Muawiyah bin Abi, nah itu jadi khalifah ya. Maka muncul orang yang kecewa maka muncullah ada itu. Jadi memang selalu ada dalam perjalanan itu waktu zaman para sahabat yang sudah digembleng oleh Rasulullah katakanlah apalagi sekarang makanya waspada tetap masalah mengerikan. Jadi konflik internal umat Islam itu sudah ada semenjak langsung ketika ditinggal wafat Rasulullah. Pertama konflik masalah siapa pengganti Rasul, sampai 3 hari 3 malam konon Rasulullah sampai dilalaikan penguburannya itu gara-gara rebutan siapa yang ngoten Pak nggih. Jadi kita ini disuruh berjuang memang betul-betul tajabulillahi wa rasul itu kokoh, tetapi di tengah-tengah perjuangan itu tetap masih ada. Nah, tapi kalau bagi orang yang kokoh imannya tetap nggak pernah nggak pernah goyang, mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasul secara benar, maka fangqolabu binikmatim minallahi wa fadlin lam yamsas su'un. Nah itu wattaba'u ridwanallahi wallahu utawi Gusti Allah iku du fadlin azim kang angduene keutamaan yang luar biasa. Nah itu inilah hiburannya orang yang beriman. Bapak loro lopo, bapak diewangi ngutang ngalor ngidul, bapak direwangi umpamanya ora mangan. Nah, tetapi dalam rangka wattaba'u ridwanallahi ya. Jadi tetap kita ini punya keyakinan bahwa manut nang Gusti Allah itu luar biasa. Sementara kalau golek kepuasan dunia sebatas mata bisa berkedip. Kan itu. Jadi berjuang itu dalam rangka membedakan mana yang terbuai dengan kehidupan dunia dan mana yang tulus, karena bagaimanapun masuk alam kubur itu abadi yang kita nikmati itu. Nikmat selamanya, sorok selamanya. Di dunia sak sorok-sorone nang dunya ci ono kene
Gak punya duit kena dulur nyili, gak mangan kena kondo, aku durung mangan mulai wingi. Jadi ngoten bungi. Jadi memang dua ayat ini mulai ayat kemarin godaan ketika kita berjuang secara kokoh itu memang kadang-kadang wah awakmu bolak-balik macam-macam lah. Wallahu du fadlin azim. Contohnya seperti tadi, kalau kita memang mengikuti gimana kesetiaan kepada bagaimana menjalankan Islam secara sungguh-sungguh, itu ternyata berat. Tetapi keberatan ini, beban seolah-olah berat, perhitungan nafsu. Nah, tapi kalau nafsunya sudah dikendalikan, yaitu tadi, sekalipun yang membunuh ayahnya bertamu, tidak ada ya opo kalau tak racun, nah, enggak ada. Ya disuguhi, diajak ngobrol, nyantai, macam nyaman. Nah, itu. Nah, kalau kita kan enggak, ono tamu kira-kira arepnya ngutang paling. Nah, kadang-kadang ada pikiran. Luar biasa cerita-cerita bagaimana Rasulullah mengajarkan dan mendidik. Nah, makanya kan Ahlul Bait itu sampaikan, Ahlul Bait yo tahhirukum tathiro kan biasa kalau jenengan tahlil ayat yang dibaca salah satu kan yang ada kata-kata yang lihat hiro itu bagaimana Rasulullah kepada Ahlul Baitnya ini ya mudah-mudahan kita bisa meniru lah ya, walaupun angil terutama hilang dari penyakit sakit hati, itu paling berat ya. Wallahu utai Gusti Allah ikudu fadlin zat kang anduwene keutamaan azimin kang moho agung. Enggak kaleng-kaleng lah keutamaan dari Gusti Allah itu. Ya kita tahulah sekarang ini kan dengan musibah Covid, tahu anugerah oksigen itu ternyata mahalnya minta ampun. Baru oksigen saja. Nah, kalau panjenengan matanya sudah rabun, itu ada teman dosen itu yang kadang-kadang kornea itu loh saraf di kornea matanya kadang-kadang pecah. Itu satu kali operasi saja gara-gara pecah kornea itu saraf di kornea matanya itu untuk nyambungkan kembali kayak apa ya itu 10 juta itu hanya satu saraf, padahal kadang-kadang itu kedua-duanya katanya itu sudah ada ujiannya. Luar biasa itu, berarti mahalnya satu organ tubuh jenis tangan, jenis kaki. Kan kita ini tahu kalau sudah ada itu. Betapa karunia Gusti Allah luar biasa itu ya, ketika diberi sehat, luar biasa sehatnya. Kemarin malam datang dari Pasuruan, tadi malam jam 1 baru datang dari Langitan. Nah, itu ternyata kalau diberi sehat ya enak saja. Tidur paling 1,5 jam ya, ngantuk-ngantuk ya, ternyata hilang juga ngantuk itu pakai mandi. Jadi kalau sehat itu memang enak kalau sehat. Monggo, jadi syukuri betul ketika sehat ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa menikmati karunia Gusti Allah dengan jalan wattaba'u ridwanallahi, yaitu ta'bid ta'atihi, dengan taat kepada Gusti Allah, wa rusulihi, lan taat kepada utusanipun Gusti Allah, fil khuruji, ing dalem nalikane diajak metu gelut perang. Nah, jadi sekali sampai diajak perang pun kita tidak seperti sebagian orang munafik gitu ya. Seandainya kalau kita tidak manut Nabi, gak mungkin kita ini kalah seperti ini. Wah, kan ayat sebelumnya kan menjelaskan seperti itu. Tetapi orang-orang yang tetap imannya kokoh, yaitu
wallahu du fadlin ala suala nang dunya itu piro sih enak nang dunya piro lamane wong urip nang dunya sampai digambarkan piyaumin kana mikdaruhu alfa sanatim mima ta'udun. Gambarane sedina masuk alam kubur padha karo rasane urip 1000 tahun di dunia. Padahal sedina tok. Padahal nang dunya gak ono. Tidak ada seorang pun makhluk Gusti Allah yang paling dawa itu siapa? Nabi Nuh ya. Ya, yang sampai 950 tahun itu ya. Ya, dawa. Rasulullah aja 63 tahun. Nabi Isa itu 33 tahun. Kan panjenengan kalau sekarang usianya sudah 70, alhamdulillah. Berarti ada tambahan karunia. Nah, sisa lebih dari 63 ini diimpeskan untuk apa? Dihiasi, dibumboni untuk apa? Saya saja ini ternyata Bu sudah 59 ini ya, tahun ini. Jadi Kak Kroso di Kebonsari mulai Joko. Ternyata sekarang sudah mau 59, mau 60 berarti ya. Berarti kalau Rasul itu 63 berarti cuma 4 tahun lagi. Ya, mudah-mudahan tapi ya pensiunnya, tapi kalau pensiunnya Cidowo pensiunnya. Tapi ya mudah-mudahan saja. Yai Syekh 70, Yai Faisal 70. Nah, kalau saya mudah-mudahan ya sehat. Nah, bukan berarti tapi ya kalau dimatikan nanti setelah ini mati ya saya tidak akan protes juga apa-apa. Sekarang umpamanya innalillahi wa inna ilaihi, ya saya gak akan protes, tak terima Gusti kula terami kalau memang panjenengan sampun. Nah, itu. Walaupun anak kula durung padha rabi umpamanya gak apa-apa. Nah, kalau memang Gusti Allah mendaki asalkan husnul khotimah. Nah, oleh Gusti Allah disindir ya kepada orang-orang yang selalu reseh ya, yang selalu berpura-pura, innama zalikumus syaitonu yukhawwifu auliya'ahu. Jadi syaiton di sini itu bukan syaiton jenis setan, Bu, tetapi gambaran kepada orang-orang yang selalu ya seperti dalam surat Al-Baqarah kan begitu, ila syayatinihim, karena itu setan di situ bukan setan sing ora ketomoto. Innama zalikum, sungguh kan, orang-orang pestine orang-orang yang apa namanya yang mengurangi kembali ya, yang budo kembali terhadap kekokohan imanmu, itu adalah siapa? Asyaitonu yukhawwifu aulina. Itu digambarkan seperti setan. Nah, setan itu yang selalu menggoda kepada kita orang-orang yang beriman. Jadi setan itu simbol manusia, makanya setan itu jangan dianggap makhluk ora ketomoto, Bu. Apapun dan siapapun di luar jasad kita yang menghalangi taat kepada Gusti Allah, yang menghalangi wattaba'u ridwanallah, itu namanya setan. Kalau dari diri kita, dari jelegernya diri kita, namanya nafsu. Nah, kalau dari makhluk bangsa jin ya, ora ketomoto, itu namanya iblis gitu. Jadi setan itu bisa berbentuk HP, bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi anak. Kalau anak istri menggoda, menjauhkan kita taat kepada Gusti Allah. Makanya kadang ada hadis, ngapunten Ibu ya, karena orang perempuan itu selalu menggoda. Nah, makanya hati-hati, kenapa? Nah, itu inaktuk baru bisyuruti syaiton. Sungguh orang perempuan itu depannya saja menggoda, waktu baru belakangnya
tukbalu fisyuratu, selalu menggoda. Jadi kentutnya aja ibu-ibu menggoda bapak-bapak. Makanya perlu dibedakan cara berpakaiannya, cara berakhlaknya, supaya apalagi ibu-ibu ini gerbongnya baik jeleknya manusia. Kan itu kan almar'atu imadul bila. Kalau gerbongnya lokomotif pembentukan karakter moralnya ya rusak-rusakan, ya jangan harapkan kita punya generasi yang baik. Ya, maka nun sewu, ibu-ibu harus lebih serius. Nah itu. Kalau ibu-ibu punya tanggung jawab madrasatul ula lil banin wal banat. Sungguh ibu ini adalah ya lokomotif pertama di dalam bagaimana membentuk karakter watuk akhirnya generasi manusia. Nah itu. Ngoten Pak nggih. Ada yang mau komentar monggo Pak. Ya. Nggih, dispundi Pak. Pak Yahya dulu monggo siapa? Monggo Pak Yahya. Setelah terjadinya penyimpangan senjata, kemudian kan turun pasukan bantuan Allah di mari. Jadi pada akhirnya kan menang. Nah iya. Jadi pertamanya memang perang Uhud itu menang Pak. Nah, pertamanya itu ketika waktu perang itu dibuai kan pada ayat sebelumnya kan itu diperlihatkan oleh Gusti Allah kepada harta yang melimpah di mana pasukan Uhud kan membawa banyak sahabat Rasul yang ikut berperang itu tidak lagi taat kan. Kamu suruh tinggal di sini ternyata balelo, akhirnya kalah. Pertama ya. Makanya kan diceritakannya dowo, ceritanya itu dowo. Ngoten Pak nggih. Ya monggo dijenengan dipelajari. Ini sebetulnya ayat-ayat ini merupakan resep-resep pengokohan bagi kita yang biasa berjuang di jalan kebenaran. Sekarang ini kadang-kadang Masya Allah abotnya minta ampun Pak, abotnya minta ampun sekarang. Aduh, coba ibu-ibu ini ajalah refleksi ya. Anak kita sekarang dengan ibu-ibu ya. Kita ini kan prigel dulu tuh ibu-ibu itu. Orang tua kita ini didik nyambel saja dilatih, kamu pengen nyambel itu. Coba anak sekarang suruh nyambel. Apa bedanya sabrang lombok karo terasi nggak bisa bedakan. Kalau ibu-ibu dulu SD itu sudah prigel ya, yang usia-usia 60-an sekarang insya Allah waktu SD sudah prigel ya, korah-korah nggak usah dikongkon ya toh, delok piring numpuk kotor langsung. Nah itu. Tapi anak sekarang habis makai bekasnya dewe gagal mengorai ya. Apa mana kalau di rumahnya punya rewang nggih ya wis rewang nyuci ngistrika ya mbak tolong istrika niki Pak nggak anak kalau gitu ya itu. Dan ibu kadang-kadang kita sendiri kadang-kadang kasihan wis gak apa-apa ibu ae nak nah, kan padahal mestinya kan keliru kita ini ngomong kados ngetane keliru ya karena ngeten Pak ya jadi memang perjalanan panjang untuk bisa. Nah, saya berharap ini saya sudah pada taraf prihatin sekarang ini ya Allah, wong anak SD akeh sing hamil, anak SD. Kalau kepuasan duniawi itu mereka sudah terbuai. Tapi untuk bagaimana masa depannya wis hilang kesadarannya itu. Babah mau meneh ya meneh, saiki ya saiki. Ini ya musibah besar bagi kita itu. Gimana Pak yang ada? Terjadinya pembunuh di zaman Rasul. Apakah waktu itu ayat tentang hukum kisos itu masih belum turun? Kalau
adil terjadi satu kemudian mestinya dia harus dibunuh kemudian dibatalkan jadi dibunuh. Ya. Jarene alasannya Sambo ini berjasa kepada negara. Ini yang saya kadang-kadang nggak masuk akal ini. Berjasa kepada negara. Wong dia itu penegak hukum, berbuat bejat, hukumannya harus lebih berat dalam Islam. Mestinya. Jangan kan paling yang ditanyakan kan itu maunya. Nah zaman Nabi itu Pak, namanya Rasul itu di samping menerima wahyu juga wad'u syar'i, juga peletak contoh bagaimana melaksanakan tuntunan Gusti Allah. Pernah terjadi juga. Cuma ada dalam Islam ini pertimbangannya, alat bukti dan pembuktiannya harus betul-betul. Memang kasus pernah ada yang mestinya dihukum mati, ya, tetapi tidak sampai dihukum kisos, ya. Tetapi Rasul membuat pernyataan, ya, fa innal hakima ayahto'a fil afi khairun min ayahto'a fil uqubah. Memang kadang-kadang hakim ini keliru memutuskan perkara itu lebih bagus daripada keliru menghukum. Nah, itu. Tetapi jangan ada alasan karena berjasa kepada negara. Itu menyakiti betul itu kan. Nah jadi Rasul ini wad'u syar'i, peletak dasar bagaimana contoh ini yang paling gampang kalau ibu sholat ketiduran. Pernah zaman Rasul itu karena saking payahnya ada sahabat Bilal yang biasa adzan, Bilal upayakan awamu ojo turu. Nah, kalau bahasa kitanya sekarang, kamu sholat kurang berapa menit lagi kita sudah akan sholat. Tahu-tahu bablas keturun sedoyo Pak. Rasul juga ketiduran, Bilal juga ketiduran. Tangi srengenge wis awan jam 10. Ya. Begitu bangun, nah, loh, wis kawanan iki. Nah, akhirnya Rasulullah wis gak apa-apa, sholat yang kita. Nah, itu. Maka jadi Rasul ini punya tugas namanya wad'u syar'i, meletakkan contoh pelaksanaan syariat. Semuanya sudah Pak dipraktekkan itu. Zina ya, ada. Nah orang dulu jujur tapi bedanya ada wanita hamil gara-gara berbuat zina. Datang ke Nabi, Rasul, kula niku hamil gara-garai dimusuhi dalam selimut oleh si X. Kaget Rasul, kok ono ya wong jujur kaya ngene niki. Dah gini aja, sudah awamu balik sih. Nanti kalau anakmu sudah melahirkan baru akan dihukum. Diselidiki oleh Rasul, temen nggak nyuruh sahabat, coba kamu selidiki, bener nggak ini wanita ini hamil, namanya wanita Gomedia. Nah, itu terkenal dia. Setelah melahirkan datang lagi ke Rasul, kula niki sampun melahirkan, panjenengan janji kalau saya sudah melahirkan mau minta dihukum rajam. Yo akhirnya Rasul sudah tunggu aja nanti kalau anaknya sudah disapeh. Ternyata setelah bisa disapeh datang ke Nabi, ya kalau memang betul-betul kamu ikhlas, sadar kamu keliru dan hukuman orang berzina itu dirajam sampai mati, yo saiki aku arep ngumpulno sahabat yang biasa menjadi eksekutor. Terus dieksekusi Pak sampai wafat. Ya, dia dirajam sampai wafat. Jadi setelah melahirkan, anaknya sudah disapi. Nah begitu dia wafat, Rasul menginstruksikan, tolong wanita ini kamu ramut seperti halnya orang mukmin yang meninggal dunia. Diramut Pak. Sampai, nah Rasul saya yang akan pertama kali nyolati
wanita yang jujur tadi. Umar protes, Rasul ngapain panjenengan nyolati? Ini wanita dihukum ini zina. Apa kata Nabi? Keistimewaan wanita ini tobatnya mengalahkan 70 orang sahabat seperti kamu yang tobat. Jadi makanya dalam Islam ini hukuman itu bukan sebagai siksaan, tapi satu, untuk membersihkan dia dari buat dosanya. Yang kedua, mendidik kepada orang lain supaya tidak berbuat yang sama. Itu kados ngoten niku, dan banyak cerita-cerita di dalam apa yang melandasi fikih jinayah, Pak. Jadi memang dalam Islam ini ada hukum jinayah, hukum yang menjelaskan bagaimana kejahatan yang diatur oleh Al-Quran, apa jenis kejahatannya dan bagaimana hukumannya. Zaman Nabi itu dipakaikan semua, Pak. Sebagai wad'u syar'i, Rasul harus bisa memberi contoh. Ya seperti tadi contoh sholat orang yang terlambat gara-gara ketiduran, bukan tidur. Bagaimana kalau berturut-turut? Saya 3 hari berturut-turut tidak pernah sholat subuh. Ya dibayarlah semuanya, dicicil gitu, Pak. Jadi enak. Kenapa Rasul memberi contoh? Karena Rasul ini adalah tafsir amali dari ajaran Al-Quran ini. Jadi tidak ada satu ayat pun. Makanya prinsip dalam hukum Islam pertama, ada perintah dulu baru dilaksanakan. Sebelum ada perintah itu tidak boleh dilakukan. Jadi yang dikenal dengan apa namanya, istilahnya itu hukum formal dulu, legal formalnya itu aturannya ada dulu. Nah, ketika Al-Quran ini diturunkan, banyak peristiwa yang sudah terjadi tetapi belum ada perintah untuk tindak lanjutnya seperti apa, ya Nabi membiarkan. Ya, baru setelah ada perintah, yaudah gini loh carane. Jadi tidak pernah zaman Rasul itu, Pak, ayat turun terhadap masalah yang belum terjadi. Jadi ayat turun itu untuk menyelesaikan bagaimana masalah-masalah, memperbaiki masalah yang sudah terjadi, termasuk kisos, had, takjir dan segalanya itu. Al-Fatihah. Auzubillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afina amal mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi Muhammad sholatan tunjina biham jami'al ahwali wal afat wa taqlina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una min jami'il khairat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna rabbana inna sina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan uang pangkeun ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah astaghfirullah minal khata